Mentari telah terbit, pagi baru telah tiba. Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudara yang kami kasihi. Kiranya kita menyambut pagi baru dengan rasa sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang memandu langkah kita. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saudaraku, ada dua jenis ucapan, teguran dan pujian. Teguran mengingatkan seseorang agar sadar dengan kekeliruan yang dilakukannya. Tujuannya, orang itu kembali ke jalan yang benar. Di dalam sebuah teguran, ada unsur yang menyingkapkan kekurangannya. Sedangkan pujian merupakan pengakuan atas keunggulan seseorang. Dalam pujian, mengungkapkan kelebihan kita. Ketika mendengar teguran, kebanyakan orang tidak siap. Seolah-olah ditafsirkan menelanjangi keberadaannya dan ingin mempermalukannya. Sementara itu, pujian lebih disukai, sebab dimaknai lebih sebagai bentuk ungkapan penghargaan. Pujian ditempatkan sebagai sebuah ungkapan pengakuan nilai positif seseorang. Saudaraku, teguran bersifat mengingatkan atas hal yang buruk, sambil mengarahkan ke arah yang benar. Dalam firman Tuhan, justru orang yang menegur akan makin disayangi. Padahal, banyak orang tidak suka ditegur, sebab teguran kerap dimaknai membuka kelemahan orang lain. Mengapa demikian yang dikatakan firman Tuhan? Karena memang, jika seseorang tengah melakukan hal yang buruk, maka teguran yang efektif sangat dibutuhkan. Bayangkan, seseorang yang lupa diri, tindakannya merusak diri sendiri dan orang lain. Bukankah yang amat dibutuhkannya adalah teguran, bukan pujian? Saudaraku, memang saat kita menegur orang yang perilakunya keliru, yang bersangkutan belum tentu senang, bahkan bisa marah, dianggap mencampuri urusan orang lain. Tapi saat teguran itu diresapi dan diikuti, niscaya orang itu akan sangat berterima kasih atas tegurannya. Tegurannya menyelamatkan masa depannya. Dan bukan tidak mungkin orang yang menegur bukan dibenci, malah dikasihi. Teguran menyelamatkan seseorang dari arah hidup yang menjatuhkan atau mencelakainya. Sementara itu, saudaraku, pujian tentu menyenangkan. Pujian melahirkan perasaan bangga pada diri yang dipuji, sehingga membuat relasi menjadi makin baik. Namun harus diingat, itu bila pujian yang tulus, murni, mengungkapkan kelebihan orang lain, dan bersifat apresiasi. Ada juga jenis pujian yang bagaikan racun. Perlahan-lahan bisa membinasakan jiwa orang
yaitu pujian yang menjilat. Menjilat itu pujian, tapi tidak tulus. Anak buah menjilat pimpinannya, junior menjilat mentornya. Orang yang menjilat adalah orang penuh dusta. Hal jelek disebut bagus. Hal yang kurang dimanipulasi menjadi hal hebat. Pujian jilatan memang bisa menyenangkan orang lain, tapi tidak didukung fakta. Dan ada kepentingan tertentu di balik ucapan yang menjilat. Jika saya dipuji bahwa saya masih muda, saya yakin itu pasti ucapan menjilat. Karena faktanya saya sudah tua. Saudaraku, teguran memang kadang tidak menyenangkan, tapi bagaikan obat, pahit, namun menyehatkan. Teguran membantu kita tahu sikap yang tepat dan arah hidup yang benar. Jika dalam sebuah kesempatan Anda salah dan ditegur, terimalah dengan lapang dada, sebab itu sedang menyehatkan tubuh dan jiwa Anda. Teguran berniat menyelamatkan orang lain, bukan kecaman. Kecaman hanya melihat kekurangan orang dengan niat menjatuhkan. Saudaraku, kita jangan cepat senang dan bangga saat mendapat pujian. Kita harus waspada. Apakah itu pujian murni, tulus, atau ungkapan orang yang mau menjilat? Menjilat terdengar menyenangkan, padahal ke depan bisa mencelakakan kita. Menjilat itu bungkus luarnya menyenangkan, namun isinya membahayakan jiwa dan mental kita. Dan langkah serta keputusan kita bisa salah, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan ucapan kami membawa orang lain ke arah yang benar. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.